Berikut adalah cara penginputan rencana kerja dan anggaran di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Rencana kerja dan anggaran ini adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berfungsi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Login ke aplikasi SIPD bisa dilakukan melalui Google Chrome, Firefox, atau yang lainnya. Pastikan jaringan Anda terhubung ke internet. Di brosur, masukkan alamat link https://sipdri.kemendagri.go.id seperti yang terlihat di layar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada menu provinsi, langsung saja klik Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, di menu kabupaten, klik Kabupaten Kaur. Username bisa diisi dengan NIP atau nama operator dan isi dengan password masing-masing, lalu klik login. Nah, setelah itu akan muncul captcha. Langsung kita isi saja, sesuaikan dengan gambar captcha yang ada dan klik cek. Selanjutnya, teman-teman boleh klik tahun sesuai dengan tahun anggaran yang sedang berjalan. Misal di tahun 2025, kita klik saja, kemudian klik masuk. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah menu dashboard dari SIPD RI. Sebelum kita input RKA, kita bisa melihat standar harga satuan, di mana standar harga satuan ini merupakan pedoman harga satuan yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. SSH merupakan standar satuan harga yang digunakan untuk harga satuan dari barang dan jasa. Sebagai contoh, misalnya kita ingin melihat harga dari sebuah pulpen, langsung kita cari atau diketik saja misalnya pulpen. Macam-macam pulpen akan muncul harga satuannya sesuai dengan spesifikasi dari pulpen. Ada banyak spesifikasi, bisa langsung diklik saja di tombol selanjutnya untuk melihat spesifikasi yang diinginkan. Sebagai contoh yang lainnya, misal kita akan melihat harga satuan dari fotokopi. Langsung kita klik saja atau kita ketik di pencarian, maka akan muncul harga satuan dari fotokopi sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Selain diklik di pencarian, kita juga melihat satu persatu dari standar satuan harga ini dengan cara mengklik tombol selanjutnya di bagian bawah. Tinggal diklik saja untuk melihat apa saja yang termasuk di dalam standar satuan harga atau SSH ini. Selanjutnya adalah SBU. SBU adalah standar biaya umum yang merupakan harga satuan yang digunakan untuk kegiatan umum, misalnya biaya kegiatan ataupun biaya operasional. Nah, ada banyak macam uraian komponen dari standar biaya umum ini. Sebagai contoh, misalnya kita ketik di pencarian adalah belanja makan minum, maka akan banyak muncul uraian komponen dari belanja makan minum dan juga kode rekeningnya. Ada untuk belanja minum rapat, ada untuk belanja minum jamuan tamu, dan lain-lain. Untuk harga satuannya sudah ada sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing uraian komponen. Sebagai contoh yang lainnya, misalnya untuk biaya perjalanan dinas dalam kota, ini ada banyak sekali untuk uraian komponennya, tinggal nanti disesuaikan saja akan menggunakan harga satuan yang mana dan spesifikasi yang mana. Untuk input RKA pada menu penganggaran, kita klik sub kegiatan belanja, maka tampilannya akan seperti ini, akan melihat batasan pagu dari masing-masing OPD. Nah, di bagian sebelah kiri kita klik saja rincian belanja dari sub kegiatan yang akan kita tambahkan rincian belanjanya. Scroll saja ke bawah, di bagian sebelah kanan itu ada menu tambah, silakan diklik saja untuk menambah rincian belanja.
Sebagai contoh, kita akan menambahkan belanja fotokopi. Untuk di objek belanja, silakan klik belanja barang, jasa, dan modal. Di rekening atau kode akun, pilih kode rekening sesuai dengan di SSH dan SBU yang kita lihat sebelumnya. Untuk belanja fotokopi ini bisa kita lihat di rekening belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor di spesifikasi bahan cetak. Bisa teman-teman cari satu persatu atau bisa langsung diketik saja di menu rekening atau akun. Kalau sudah ketemu bisa langsung diklik saja. Nah, untuk pengelompokan barang atau paket pekerjaan bisa diisi dengan pengelompokan belanja. Uraian pengelompokan belanja itu belanja barang dan jasa. Sumber dana itu bisa dipilih dana alokasi umum atau nanti bisa disesuaikan dengan sumber dana yang diberikan oleh anggaran. Nah, jenis standar harga adalah SSH. Teman-teman bisa dilihat dulu sebelumnya untuk lebih memastikan apakah termasuk di SSH atau SBU. Untuk di bagian komponen itu bisa kita ketik di pencarian atau kita cari satu-satu dengan cara mengklik tombol selanjutnya. Untuk belanja fotokopi tadi bisa kita cari dengan kata kunci pengadaan atau fotokopi tadi. Nah, maka yang lainnya akan mengikuti. Untuk yang belum diisi itu di bagian keterangan bisa kita pilih belanja untuk kegiatan kantor atau bahan cetak sama dengan di bagian rekening tadi. Untuk di bagian koefisien ini merupakan satuan dari belanja yang akan kita tambahkan. Nah, di bagian volume ini bisa diisi dengan jumlah dari fotokopi yang akan direncanakan. Maka volume dan total belanjanya akan langsung otomatis terisi. Nah, sebelum itu kita harus mengisi di bagian satuan di menu koefisien tadi. Nah, untuk fotokopi ini biasanya satuannya adalah lembar atau per lembar. Nah, bisa kita cari satu persatu, scroll ke bawah, kita cari bagian lembar. Kalau untuk yang lain nanti bisa disesuaikan saja. Misal untuk pengadaan pulpen itu boleh pak atau satuan atau buah. Kalau untuk di fotokopi ini biasanya satuannya adalah lembar. Kalau sudah ketemu lembar bisa langsung diklik saja. Nah, kalau sudah semuanya terisi, teman-teman boleh dicek ulang lagi apakah memang sudah benar pengisian rencana anggaran ini bisa disesuaikan dengan RKA manual teman-teman. Kalau inputan ini sudah dirasa sudah benar dan sesuai dengan RKA manual teman-teman, boleh langsung diklik simpan. Nah, tunggu sampai notifikasi sukses di sebelah pojok kanan atas itu sudah timbul data berhasil disimpan. Artinya data sudah tersimpan di dalam aplikasi. Nah, bisa kita lihat, kita cek bahwa pengadaan fotokopi tadi sudah tertambah sebanyak 1000 lembar dengan total 400.000. Harga satuannya adalah Rp400 sesuai dengan yang ada di SSH. Begitupun jika teman-teman ingin menambahkan belanja yang lainnya, tinggal teman-teman sesuaikan saja apakah masuk ke SBU ataupun SSH. Dan untuk kode rekeningnya boleh teman-teman
cek di standar harga satuan. Kalau untuk input perubahan anggaran itu lebih gampang. Teman-teman silahkan cari subkegiatan mana yang akan diubah. Nah, silahkan diklik lihat rincian belanja. Maka akan muncul macam-macam uraian dari subkegiatan belanja tadi. Nah, teman-teman cari uraian atau belanja mana yang akan diubah. Di bagian aksi itu ada tombol ubah rincian belanja, silakan teman-teman klik saja. Nah, di menu ini tidak semua bisa diubah, hanya beberapa komponen-komponen yang bisa diubah. Nah, biasanya kita itu mengubah di volume belanja, misalnya akan dikurang ataupun ditambah. Sebagai contoh, kita akan mengurangi volume dari belanja fotokopi. Nah, untuk total belanjanya akan langsung otomatis berubah mengikuti jumlah volume dari belanja fotokopi. Langsung saja klik simpan. Ini untuk menyimpan perubahan anggaran. Nah, kalau sudah berhasil, bisa teman-teman cek itu untuk koefisien dan total harganya akan langsung otomatis berubah, yang semulanya dari 8.447 menjadi 8.400. Demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami penggunaan aplikasi dengan lebih mudah dan efektif. Bye bye.